Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Cahyani, NPM saya 1911100051. Saya dari Prodi PGMI kelas B semester 5 dari Fakultas Tarbiyah UIN Pada Intan Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil produk kerja saya dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MI yang diampu oleh Ibu Nurul Hidayah MPD. Tugas ini dipenuhi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa panduan tentang e-modul. Sebelumnya, saya akan menceritakan apa itu e-modul dan saya akan menjelaskan produk yang telah saya buat di e-modul tersebut. Sebelum saya menjelaskan produk yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan perbedaan modul dengan e-modul terlebih dahulu. Yang pertama, perbedaan modul dan e-modul itu terletak pada tempatnya atau fisiknya. Karena apa? Biasanya modul itu hanya terletak pada fisiknya, jika e-modul itu lebih ke elektronikanya dan tempatnya. Selain itu juga, kalau modul itu dia berbasis cetakan atau berbasis dalam bentuk buku. Namun jika e-modul itu dia bisa menggunakan flipbook, link, atau dia lebih menggunakan alat elektronik sebelumnya. Dan dia itu membutuhkan perangkat komputer untuk menjalankannya. Langsung saja, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian modul terlebih dahulu. Nah, modul itu merupakan kumpulan materi pelajaran yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar mandiri, yang dipelajari secara bertahap dan menyeluruh, disusun secara sistematis, dilengkapi dengan tugas, latihan atau bahan evaluasi, serta bahan pendukung lainnya untuk menunjang proses pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu juga, pengertian e-modul adalah modifikasi dari modul konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga modul yang ada dapat lebih menarik dan interaktif. Karena dengan e-modul, kita dapat menambahkan fasilitas multimedia, gambar, animasi, audio, dan video di dalamnya. Nah, jadi kalau modul itu hanya berbasis tulisan, dia tidak menggunakan alat elektronik. Namun, jika e-modul itu, dia dimodifikasi dari modul konvensional atau berbasis ceramah itu menggunakan elektronik. Bisa dimasukkan seperti animasi, video, itu di dalam e-modul tersebut. Selain itu juga, tujuan e-modul itu bertujuan sebagai bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan memiliki bahasa yang komunikatif dan bersifat dua arah. Sehingga apa? Sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. E-modul ini disusun untuk membantu peserta didik mencapai tujuannya yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Nah, e-modul itu dibuat agar peserta didik itu bisa mengevaluasi dirinya secara mandiri, tidak perlu didampingin oleh guru, karena di dalam e-modul itu dia menciptakan seperti pelatihan, penugasan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada manfaat e-modul. Yang pertama itu belajar mandiri. Karena apa? Nah, pembelajar itu dapat mempelajari bahan berdasarkan kecepatan mereka masing-masing dan bisa melakukan tes secara mandiri. Yang seperti saya bilang tadi, nah, manfaat e-modul ini bisa digunakan oleh siapapun dan dia tidak ribet seperti modul. Dia bisa menggunakan flipbook dan mudah dibawa kemana-kemana. Yang kedua, yaitu ada paket yang lengkap. Kenapa? Karena keuntungan utama dari modul yaitu merupakan paket pembelajaran yang terintegrasi atau menyeluruh atau disatukan menggunakan beberapa bahan belajar yang terpisah untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, valid. Sebelum e-modul itu dipublikasi atau dicetak, itu pasti sudah teruji atau divalidasi sebelum dipublikasikan atau disebarkan luas. Kemudian ada kelebihan e-modul. Yang pertama itu lebih menarik. Karena apa? Karena e-modul itu di dalamnya terdapat sebuah fasilitas multimedia seperti animasi, gambar, video, bahkan audio yang ada di dalam e-modul tersebut. Yang kedua, itu lebih interaktif. Karena apa? Karena siswa dapat melakukan evaluasi secara mandiri atau secara terstruktur tanpa didampingi oleh guru tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan manfaat e-modul untuk siswa. Yang pertama itu, modul pembelajaran bertujuan untuk melatih siswa agar mampu belajar mandiri meskipun tanpa bimbingan guru.
melatih kejujuran siswa agar siswa dapat mengukur seberapa mampu dia dalam memahami materi pelajaran yang diberikan di dalam modul tersebut. Yang kedua, yaitu mengalihkan perhatian siswa dari konten-konten smartphone yang kurang bermanfaat. Karena apa? Karena modul itu dibuat menjadi lebih menarik agar siswa itu tidak melakukan atau membuka smartphone dengan tidak bermanfaat atau tidak berguna. Yang ketiga, yaitu memberikan pilihan kepada peserta didik untuk menggali sumber belajar yang menarik. Karena apa? Siswa itu diberi pilihan, kayak diberi modul, seperti dibuat buku, dongeng, LKPD, dan lain sebagainya. Jadi siswa itu bisa mengevaluasi sumber belajar mana yang dia pahami dan lebih menarik untuk dipelajari dengan sendirinya. Yang keempat, yaitu memberikan solusi kepada siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara baik. Karena apa? Informasi teknologi itu sangat baik sekali untuk peserta didik kita. Karena itu, dia bisa mengevaluasi, oh iya, ini ternyata lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat modul oleh guru atau bagi guru. Kan tadi sudah siswa, sekarang manfaat modul bagi guru. Yang pertama itu memberikan pilihan pada guru untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dan informasi, suka maupun duka, akan berdampak pada dunia pendidikan dan pembelajaran. Ini tantangan pada guru tersendiri. Sebagai saya, calon guru dan kalian semua, kita tidak boleh gaptek atau gagal teknologi. Karena apa? Semakin tahun itu menaik, itu globalisasi semakin banyak dan informasi teknologi semakin canggih. Maka tantangan untuk kita bisa mengkoordinir, membuat, serta menciptakan generasi-generasi modul yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi produk yang telah saya buat, yaitu tema 6 Bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 yang berbasis tentang hewan di sekitarku. Yang pertama, dalam penyajian produk saya itu terdapat lembar penulisan pada kegiatan awal itu untuk siswa. Kemudian yang kedua, disajikan juga judul tujuan dari modul tema 6. Lalu disajikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, cara penggunaan modul, serta peta konsep yang telah saya buat di modul tersebut. Dalam materi dari subtema disajikan cerita yang berhubungan dengan materi yang sudah ada. Jadi, saya membuat materi dari subtema itu, kemudian disajikan cerita yang berhubungan dengan materi yang ada pada kompetensi dasar tersebut. Lalu, terdapat penugasan yang diberikan kepada siswa, seperti latihan dan tugas diskusi. Lalu, disajikan sebuah cerita sehingga siswa dapat menceritakan kembali apa yang sudah dipahami dari cerita tersebut. Kemudian dalam modul saya juga, saya menyajikan cerita menggunakan huruf 3 bersambung, dan dalam penugasan siswa diberi tugas jika menulis menggunakan huruf 3 bersambung. Jadi dalam tema 6 itu materinya yaitu penggunaan huruf kapital dan huruf 3 bersambung. Jadi di dalam cerita itu harus menyangkut pautkan atau berhubungan dengan materi yang sudah ada. Selanjutnya, dalam tema 6 juga itu penugasan dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Lalu, siswa mendengarkan guru yang sedang bercerita, dan siswa itu diajak untuk membaca, mendengarkan guru ketika bercerita, berdiskusi, dan memberi tugas. Yang terakhir, yaitu dalam penugasan siswa dapat menceritakan pengalaman serta membaca bacaan yang mereka pahami dengan memperhatikan letak huruf kapitalnya. Jadi, ada beberapa contoh cerita yang berbasis pengalaman tetapi dia menggunakan huruf kapital secara tepat. Maka, siswa itu diharapkan bisa menceritakan pengalamannya dia dengan menggunakan huruf kapital yang tepat, seperti itu. Sekian penjelasan modul yang saya berikan. Apabila saya salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.